Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan kembali beribadah dan minggu ini adalah minggu spesial bagi Gereja Pok Iktus Bumi Dirgantara Permai karena minggu ini adalah minggu misi, di mana pujian, penyembahan kita, firman Tuhan yang disampaikan dan persembahan yang akan kita berikan, semua difokuskan untuk pekerjaan Tuhan, penuntasan amanat agung bagi dunia ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita lebih lagi, biarlah kita diberkati melalui kebaktian ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Keutamaan Kristus. Inilah rahasia tersembunyi yang dinyatakan bagi kita. Kristus adalah Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Inilah rahasia tersembunyi yang dinyatakan bagi kita. Kristus adalah Allah, Sang Pencipta segala sesuatu. Inilah rahasia tersembunyi yang dinyatakan bagi bangsa-bangsa. Allah jadi manusia, satu-satunya juru selamat dunia. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan, satu-satunya alasan ku hidup. Ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha. Jemaat sekalian, Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita menghadap hadirat Tuhan, dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan
suci, suci, kaum kudus tersungkur. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian syukur bagimu, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Jemaat sekalian, pertolongan kepada kita dalam kebaktian di minggu pertama pada bulan September ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam kebaktian kita pada saat ini terambil dari Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, Yohanes 4 ayat 35 bagian B berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ladang Tuhan adalah seluruh dunia. Ladang Tuhan menanti untuk dituai. Siapa penuainya? Itulah kita yang sudah diselamatkan. Mari kita bersedia, bersiap untuk menuai ladang Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihatlah tanda-tanda Tuhan akan datang, segera kembali menghakimi bumi. Banyak jiwa yang berseru untuk diselamatkan, yang masih dalam kegelapan. Menunggu engkau untuk pergi memberitakan Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang dan matang untuk dituai. Lihatlah tanda-tanda Tuhan akan datang, segera kembali menghakimi bumi. Banyak jiwa yang berseru untuk diselamatkan, yang masih dalam kegelapan. Menunggu engkau untuk pergi memberitakan Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Yesus Juru Selamat, Juru Selamat dan Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Itulah nama yang harus kita beritakan kepada dunia ini. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan terus memuji Tuhan. Yesus dialah terang dunia. Dia dari surga menjadi manusia. Yesus telah menebus dosa kita
Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Mari kita naikkan pujian ini, Yesus terang dunia. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Karena Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, penyelamat satu-satunya, tiada yang seperti Dia. Mari kita naikkan pujian ini, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
Tuhan. Ya Tuhan, dalam kesusahanku, aku berseru kepadamu, dan Engkau menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, Tuhan, aku berteriak, dan Kau mendengar suaraku. Sekarang telah Kau lemparkan aku ke tempat yang paling dalam, ke dalam pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupiku. Dan aku berkata, aku telah terusir dari hadapan mata-Mu ya Tuhan. Mungkinkah aku, Tuhan, mungkinkah aku dapat lagi memandang bait-Mu yang kudus? Ya Tuhan, ya Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepadamu ya Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allahku, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita berdoa mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang berkuasa memelihara, mengatur setiap jalan hidup kami baik dan indah, dan memungkinkan kami masih hidup dan ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan beri untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa menyerahkan sepenuhnya pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus membuka pikiran dan hati kami, memberikan kami konsentrasi, hikmat, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, kami mengingatnya, dan kami melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka dari kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi.
pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang akan meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Shalom. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kalimat atau anak kalimat terakhir dari ayat 9. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di bulan September, dan dalam program kita setiap minggu pertama adalah minggu misi, di mana puji-pujian tentang misi, lagu misi dinaikkan, lalu di dalamnya firman Tuhan yang disampaikan itu tentang misi, doa-doa kita tentang misi, dan seluruh persembahan, baik kebaktian minggu, kebaktian umum, sektoral maupun juga bidang kategorial, semua kita peruntukkan untuk misi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baru baca. Pada minggu pertama bulan Agustus, kita telah melihat tentang bagaimana keinginan Tuhan agar orang Niniwe diselamatkan. Inilah hati Tuhan, Dia merindukan agar segenap suku, kaum, dan bahasa boleh bertobat, berbalik kepada Tuhan, percaya, dan diselamatkan. Dan untuk itu Dia mengutus hambanya, Nabi Yunus, untuk pergi dan menyampaikan kabar baik, supaya mereka boleh bertobat. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, di dalam khotbah minggu pertama Agustus kita telah melihat bahwa ternyata Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia tidak taat pada panggilan Tuhan. Bahkan di dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa dia lari dari hadapan Tuhan. Dia tidak menginginkan keselamatan penduduk Niniwe. Inilah alasan mengapa Tuhan suruh ke Niniwe. Ternyata dia melarikan diri ke Tarsus. Karena di dalam pasal 4 ayat 2, itu disebutkan di sana bahwa Yunus tidak menginginkan pertobatan orang Niniwe. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita cermati di pasal 1, masih mengingat khotbah bulan lalu, dia lebih memilih untuk mati daripada orang Niniwe yang jahat itu diselamatkan. Saudara, ini adalah sebuah ironi sebenarnya. Kenapa? Karena sebagai seorang hamba Tuhan, harusnya dia lebih merindukan keselamatan orang-orang berdosa. Dia tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Musa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Keluaran 32 ayat 32, ketika Tuhan ingin menghukum orang Israel karena memang mereka berdosa, Musa berkata, hapuskanlah namaku dari buku kehidupan. Kalau memang Tuhan mau menghukum mereka, hapuskanlah namaku dari buku kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Musa rela. Dia dihapuskan dari buku kehidupan dalam pengertian tidak diselamatkan. Yang penting umat Tuhan itu diselamatkan. Dia rela mati supaya umat Tuhan hidup.
Hal ini terlebih dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu ingat himne yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, yang sering disebut dengan himne kenosis. Yesus Kristus di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dia rela meninggalkan kemuliaannya. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sejati. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya Yesus Kristus Tuhan rela mati menggantikan kita supaya kita hidup. Ternyata Yunus memiliki hati yang berbeda dengan Musa, memiliki hati yang berbeda dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, terlebih sebagai seorang hamba Tuhan, maka hidup kita harus menyelaraskan apa yang ada di hati Tuhan, biarlah itu ada juga di hati kita. Apa yang menjadi prioritas Tuhan, biarlah itu juga menjadi prioritas kita. Apa yang menjadi hasrat Tuhan, biarlah itu juga menjadi hasrat kita. Saudara, hasrat dari Allah yang penuh dengan kasih adalah orang-orang Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Dan ternyata Yunus memiliki hasrat yang tidak selaras dengan hasrat Tuhan. Terus saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan penting adalah bagaimana kelanjutan hidup Yunus setelah dia berusaha lari dari panggilan Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang Niniwe yang Tuhan ingin mereka diselamatkan? Apakah mereka akhirnya tidak diselamatkan karena ternyata ada hamba Tuhan yang tidak taat? Terus saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari Yunus pasal 1 ayat yang ke-17 disebutkan begini. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan Tuhan. Ini merupakan anugerah yang terlihat dengan jelas bahwa Tuhan menentukan untuk mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dia dalam kasih karunia-Nya yang besar memilih Yunus untuk diselamatkan dan menjadi hambanya. Mengapa Yunus dan bukan orang lain? Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Itu yang sering kita sebut dengan kasih karunia. Itu yang kita sebut dengan anugerah. Tetapi ketika orang-orang yang menerima anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup tidak setia, ternyata Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang tidak hanya berkasih karunia, tetapi Dia juga berkasih setia. Dia tetap setia. Yunus boleh tidak setia, tetapi Allah setia. Karena itu atas penentuan Allah, Ia mengirimkan seekor ikan untuk menyelamatkan Yunus. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyelamatan yang dilakukan Tuhan terhadap Yunus sebagai wujud kasih setia Tuhan terhadap orang pilihannya. Hal yang lain mengapa penyelamatan Yunus itu bersifat unik, ialah karena Tuhan menyelamatkan Yunus dengan menggunakan seekor ikan. Mengapa ikan dan bukan yang lain? Ini adalah sebuah persiapan yang baik untuk khotbah Yunus di pasal yang ketiga. Ternyata orang Niniwe itu
memiliki dewa yang bernama Dagon. Dan Dagon, bentuk Dagon itu separuh manusia, separuh ikan. Orang Niniwe percaya bahwa ikan adalah dewa mereka. Dan mengapa Tuhan menggunakan ikan? Ini sebagai sebuah persiapan agar orang Niniwe tahu bahwa Allahnya Yunus, Allah Yahweh, adalah Allah yang lebih unggul, yang lebih besar, yang memiliki dominasi atas Allah mereka, Allah Dagon. Mengapa? Karena Allah Yahweh, Allah Israel, berkuasa memakai Allah mereka untuk menolong hambanya Yahweh, yaitu Yunus. Dengan kata lain, bahwa Allahnya Yunus menjadikan Allah mereka itu suruh-suruhan, menjadikan Allah mereka itu sebagai yang diperintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan angin dan dia bisa memakai angin. Dia bisa menciptakan laut dan dia bisa memakai laut. Dia menciptakan ikan dan dia pun bisa memakai ikan. Dan ini adalah sebuah persiapan yang baik. Sehingga akhirnya kalau kita lihat di pasal 3, ada pertobatan yang luar biasa di sana. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Allah yang menyuruh Yunus ini lebih berkuasa dari Allah Dagon yang selama ini kita sembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar ada beberapa prinsip rohani. Dan biarlah kiranya melalui prinsip-prinsip rohani, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mari kita belajar untuk menjadi orang yang taat pada apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita lihat prinsip rohani yang pertama. Dosa menyebabkan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Yunus itu bersifat progresif, bersifat bertahap. Saudara, kalau ada istilah berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, maka sebenarnya keadaan Yunus adalah sebaliknya. Bersenang-senang dahulu, tapi dia bersusah-susah kemudian. Ada penderitaan yang panjang yang dialami oleh Yunus akibat daripada ketidaktaatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Israel, Alkitab berkata bahwa Yunus turun ke Yope. Perhatikan kata turun, pasal 1 ayat 3. Lalu dari Yopa, dia turun ke bagian kapal yang paling bawah. Dan dari bagian kapal yang paling bawah, dia turun ke dalam perut ikan. Pasal 1 ayat 17. Lalu di pasal 2 ayat yang ke-6, disebutkan bahwa dia turun ke dunia orang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Alkitab berkata bahwa Yunus terus turun. Dia terus turun. Ini menunjukkan bahwa keadaan Yunus semakin terpuruk. Dan inilah menjadi pelajaran untuk kita. Siapa saja yang melawan Tuhan, hidupnya makin terpuruk.
Tidak ada orang yang melawan Tuhan, yang lari menjauh dari Tuhan, dan keadaannya akan membaik. Kalaupun kelihatan membaik atau kelihatan baik, itu hanya di awalnya saja. Tapi semua orang yang lari dari Tuhan, yang menjauh dari Tuhan, hidupnya makin terpuruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud dalam Mazmur 62, ayat yang kedua, ayat yang ketujuh disebutkan bahwa hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah pertolongan. Apa artinya? Daud sadar betul bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan berkat. Jauh dari Tuhan, jauh dari berkat. Dan Yunus merupakan contoh bahwa orang yang berusaha menjauh dari Tuhan, menjauh dari berkat, hidupnya tambah hari, tambah terpuruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan selanjutnya. Prinsip rohani yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah bahwa penderitaan seringkali membawa pertobatan. Ketika Yunus ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan, nampaknya dia kurang menyadari bahwa ada konsekuensi yang luar biasa yang dia akan alami di masa yang akan datang. Saudara, dia menjauh dari Tuhan. Itu berarti dia menjauh dari kebaikan Tuhan. Ketika dia ditelan oleh ikan, dan dia berada dalam perut ikan, dia baru betul-betul mengecap bagaimana rasanya jika seseorang itu benar-benar dijauhkan oleh Tuhan. Mari perhatikan pasal 4, pasal 2 ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata. Atau dengan kata lain, telah dijauhkannya aku dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yunus berkata, aku telah terusir dari hadapan Tuhan. Aku dijauhkan dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjauh dari Tuhan itu adalah pilihan. Tapi dijauhkan oleh Tuhan, itu adalah penghukuman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yunus berusaha jauh dari Tuhan, nampaknya dia betul-betul perkasa. Tapi dia baru menyadari bahwa keadaannya sangat lemah waktu dia dijauhkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita merasa bahwa keadaan kita baik-baik saja, walau kita makin menjauh dari Tuhan. Karena kalau dengan keadaan yang baik-baik saja, dan kita makin menjauh dari Tuhan, maka jangan lupa, satu ketika kita akan dijauhkan oleh Tuhan. Dan Yunus baru betul-betul sadar setelah dijauhkan Tuhan. Ayat 2 dia berbicara tentang kesusahan. Dalam ayat 2 dikatakan, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ketika dia mau lari dari Tuhan, dia mungkin merasa bangga, senang. Aku lari dari Tuhan. Mau apa Tuhan dengan saya? Tapi ketika dia dijauhkan Tuhan, baru dia merasakan susahnya hidup ini. Kalau dijauhkan oleh Tuhan. Ayat yang kedua.
Keadaannya letih lesu. Dia baru sadar dan dia mulai berdoa. Dia baru sadar bahwa dia butuh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang dialami oleh Yunus ini. Kiranya ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita. Mungkin ada di antara kita. Yang sementara terus bergerak menjauh dari Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Sebelum dijauhkan Tuhan. Lebih baik kita sadar dan kita berbalik pada Tuhan. Tapi kalaupun engkau bertahan. Jangan kaget. Kalau satu ketika kita bisa dijauhkan Tuhan. Ada orang yang berkata bahwa tingkat kesadaran manusia itu ada 3. Ada orang yang sadar sebelum terjadi sesuatu. Dia masih sehat, semua berjalan baik-baik, dia sudah sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam hidup. Dia sudah sadar bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, dia harus melayani Tuhan. Dia sudah sadar bahwa apa yang sudah diperintahkan Tuhan untuk saya harus lakukan. Dia sadar itu. Dan dia mempergunakan semua potensi yang ada pada dia untuk melayani Tuhan. Untuk terlibat dalam pelayanan misi. Tapi ada orang yang sadar setelah terjadi sesuatu. Dan Yunus masuk dalam kelompok ini. Dia baru sungguh sadar bahwa dia butuh Tuhan. Setelah dia ada di dalam perut ikan. Setelah dia ada dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan. Setelah dia ada dalam keadaan yang letih lesu. Baru dia sadar bahwa dia memang membutuhkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa ada tingkat kesadaran yang ketiga. Ialah bahwa ada orang yang tidak sadar-sadar. Walaupun sudah terjadi segala sesuatu. Walaupun dia dalam keadaan susah, nggak sadar juga bahwa dia butuh Tuhan. Dia harus berbalik kepada Tuhan. Dia harus menggenapi apa yang Tuhan firmankan bagi dia. Ada orang yang sudah dalam keadaan yang letih lesu. Tapi dia juga tidak sadar. Mari belajar dari Yunus. Memang pernah ada dalam satu periode. Di mana dia menjauh dari Tuhan. Dia diutus untuk melaksanakan misi Tuhan. Tapi dia tidak lakukan. Tapi ketika Tuhan membawa dia dalam keadaan yang susah. Yang berada dalam keadaan yang letih lesu. Maka di sana dia mulai sadar. Bahwa dia memang butuh Tuhan dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Keadaan Yunus. Tidak ada pilihan lain. Satu-satunya cara adalah dia kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Memang tidak ada cara lain. Cara lain itu bersifat semu. Yunus 2 ayat 1 sampai 2 ayat 7. Ini merupakan sebuah komitmen yang kuat. Yunus mau kembali kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang pernah melawan Tuhan. Tapi kemudian sungguh sadar. Berbalik dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita terus bertahan. Maka keadaan kita akan semakin terpuruk. Langkah yang paling bijaksana adalah berbalik pada Tuhan. Bertobat. Serahkan hidup sungguh-sungguh. Taat melakukan perintah Tuhan.
Mari kita lihat prinsip rohani yang ketiga. Tujuan Tuhan lebih tinggi dari kegagalan manusia. Saudara, apakah Yunus hidup atau mati di perut ikan? Inilah sebuah pertanyaan penting. Ada orang yang berkata bahwa Yunus itu dia dalam keadaan hidup di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi ada yang berkata bahwa iya, awalnya dia hidup, maka dia sempat berdoa. Tapi setelah itu dia mati. Sampai dia dimuntahkan oleh ikan. Mana yang paling benar? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak pendapat bahwa Yunus tidak langsung mati pada saat ditelan oleh ikan besar itu. Dia masih sempat berdoa, pasal 2 ayat 1. Walau demikian, apakah sudah itu Yunus mati atau tetap hidup selama 3 hari? Kalau harus memilih, sebenarnya apa yang dikatakan dalam Yunus pasal 2 lebih cenderung bahwa Yunus itu sebenarnya setelah dia berdoa dia mati. Dan itu baru dihidupkan kembali menjelang dimuntahkan ke Niniwe. Mengapa? Perhatikan ayat yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Ada dunia orang mati disebutkan di situ. Dan bahasa yang dipakai adalah Sheol. Perhatikan pasal 2 ayat 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, di dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Nyawaku dari dalam liang kubur. Ayat-ayat ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya istilah Sheol, dunia orang mati, liang kubur, menghidupkan nyawaku, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Yunus mati. Dan kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 12 ayat 40, di sana disebutkan bahwa Tuhan Yesus mengambil contoh Yunus di perut ikan untuk berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Dan ini memberi dukungan bahwa sebagaimana Yesus Kristus mati 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga, maka demikianlah Yunus dalam perut ikan pun dia mati dan dia bangkit hidup kembali ketika dimuntahkan. Saudara-saudara, tapi ini semua penafsiran. Tapi yang paling penting yang kita bisa belajar di sini adalah bahwa kedua peristiwa Yunus di perut ikan dan peristiwa Yesus di perut bumi, dua-duanya itu menyatukan antara keadilan Allah dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan Allah menuntut penghukuman atas dosa. Yunus lari dari Tuhan. Dan dia harus dihukum. Tapi kasih Tuhan menuntut pengampunan. Supaya dia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi referensi yang baik untuk Yunus. Bahwa dia yang berdosa dan harusnya dia mati. Dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena Allah mengasihi dia, maka Allah menghidupkan dia kembali. Demikian juga orang-orang Niniwe, yang menurut Yunus dosa mereka sangat besar. Mereka betul harus mati. Tapi kasih Allah yang besar
menuntut adanya pengampunan terhadap mereka. Ini menjadi pelajaran yang berharga untuk Yunus. Yunus tidak hanya diselamatkan dari kematian. Dia diselamatkan untuk menggenapi rencana Allah bagi penduduk Niniwe. Tidak cukup Yunus mengakui bahwa keselamatan berasal dari Tuhan. Keselamatan untuk dirinya adalah alat, bukan tujuan. Karena tujuannya adalah supaya akhirnya dia menjadi alat keselamatan bagi orang Niniwe. Semua saudara yang sudah diselamatkan, ingat keselamatan yang kita peroleh bukanlah sebuah sasaran terakhir. Tapi kita diselamatkan supaya kemudian kita menjadi sarana untuk mencapai sasarannya Tuhan, yaitu menjadi alat keselamatan bagi setiap suku, kaum, dan bahasa yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Tidak cukup bagi Yunus hanya menikmati akan pengalaman ajaib bersama Tuhan dan berhenti di situ. Tapi pengalaman ajaib dia bersama dengan Tuhan yang menghidupkan kembali dia dari kematian, haruslah di atasnya dia berdiri untuk menyuarakan kasih Allah yang besar, supaya banyak orang yang harusnya binasa karena dosa diselamatkan oleh Tuhan. Dan bagi kita semua juga, saudara, tidak cukup untuk kita terima semua yang dari Tuhan dan berhenti di situ. Tidak cukup kita menerima kehidupan sampai saat ini, tapi supaya kehidupan yang ada kita pakai untuk menjadi saksi Tuhan. Tidak cukup kita memiliki kesehatan, kekuatan sampai sekarang, tapi supaya kesehatan yang melalui kesehatan dan kekuatan yang ada, kita terlibat dalam penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Tidak cukup semua usaha pekerjaan kita diberkati dan diberi kelimpahan sama Tuhan, tapi supaya semua kelimpahan, semua kecukupan yang diberikan oleh Tuhan, kita pakai itu untuk terlibat dalam pelayanan misi, untuk terlibat dalam menyaksikan kasih Tuhan, supaya banyak orang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan untuk tugas itu belum selesai. Kita harus terus berjuang untuk itu. Itulah cara kerja Allah. Bahwa Allah kita adalah Allah yang dalam anugerahnya yang besar, Dia memilih kita, Dia menyelamatkan kita. Dan Dia juga dalam anugerahnya yang besar mau melibatkan kita sebagai alat keselamatan dalam perjalanan hidup kita, mengikut Dia, melayani Dia. Mungkin saja kita seperti Yunus, yang sebenarnya kita sudah tahu rencana spesifik Tuhan untuk diri kita. Tapi yang terjadi adalah apa? Kita mengabaikannya. Kita berusaha melupakannya. Bahkan secara sadar, kita berusaha melawan Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Dengar baik-baik Bapak, Ibu, dan Saudara. Semua yang sudah diselamatkan, Tuhan mau pakai kita. Kalaupun engkau saat ini mengabaikan perintah Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan, pengalaman hidup Yunus, Roh Kudus mengerjakan kesadaran di hati kita masing-masing, supaya kita semua bergandeng tangan. Kalau Yunus dipakai untuk Niniwe, maka kita semua, dalam konteks jemaat Pok Iktus BDP, dan juga dalam konteks kehidupan orang percaya secara menyeluruh, mari, masih ada 7.000-an suku, kaum, dan bahasa yang masih belum terjangkau. Biarlah oleh anugerah Tuhan, kita bergandeng tangan bersama, menjadi alat keselamatan, supaya mereka pun percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu,
kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, dan baiklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Jemaat sekalian, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa dengan mengangkat suara bersama-sama di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Silakan berdoa. Kita berdoa untuk keadaan bangsa kita. Tapi hari ini hari misi, mari kita berdoa untuk para tenaga utusan gereja kita, sebanyak 27 orang, dan semua tenaga utusan gereja dari berbagai lembaga dan gereja, supaya ditolong oleh Tuhan terus berkobar untuk pemberitaan kabar baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Kami berdoa kiranya Roh-Mu meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan menolong kami supaya kami hidup di dalamnya. Saat ini ya Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan pun memberi kesempatan untuk kami menaikkan doa kami kepadamu. Tuhan Yesus, pertama kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami doakan pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua anggota kabinet, dan semua jajaran pemerintahan sampai yang dekat dengan kami. Tuhan kiranya memberi kepada mereka hikmat dan keberanian untuk terus mengambil keputusan yang tepat, untuk dapat membawa solusi yang baik di tengah-tengah keadaan bangsa kami yang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati dokter, para perawat, berilah kepada mereka perlindungan, hikmat untuk menolong semua saudara-saudara kami yang sementara menjalani perawatan, dan semua yang dalam keadaan sakit pandemi COVID-19 ini. Tuhan, jamah sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Biarlah banyak yang mengalami pemulihan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua aparat, polisi, tentara, Tuhan Engkau berkati. Semua aparat yang lain yang terus berperan menjaga stabilitas keadaan bangsa kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih bahwa hari ini adalah hari khusus di mana kami berdoa bersyafaat untuk semua utusan yang karena mengerti panggilan Tuhan, meresponinya, dan saat ini berada di ladang pelayanan, memberitakan kabar baik. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong setiap utusan yang ada dan diutus dari kami di sini. Tuhan, kiranya Engkau berkati akan keluarga Pak Bambang, berdoa juga untuk Kak Ida, berdoa juga untuk keluarga Erwin, keluarga Ucok. Kami juga berdoa untuk keluarga Charles, keluarga Arita Fuli, keluarga Manase, keluarga Herman. Kami berdoa juga untuk semua utusan-utusan yang diutus melalui YTI. Kami juga berdoa untuk semua utusan dari berbagai gereja, lembaga. Kami rindu Tuhan supaya hari ini pun kasih-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberi kepada mereka perlindungan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan kabar baik. Supaya banyak orang boleh mendengar, percaya bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi mereka, mati dan bangkit bagi mereka. Mereka boleh percaya sehingga memperoleh pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau bangkitkan juga pada generasi ini banyak orang yang sungguh-sungguh mau pergi untuk memberitakan kabar baik. Masih ada 7 ribuan suku, kaum, dan bahasa yang terabaikan.
yang membutuhkan kabar baik. Dan kami berdoa supaya oleh pertolongan Tuhan, biarlah makin banyak orang yang terlibat di dalamnya. Bangkitkan gereja-gereja di Indonesia untuk menyadari dengan pasti bahwa gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Dan secara aktif terlibat dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawab, peran, panggilan masing-masing untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terus berdoa, menyerahkan sepenuhnya jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau berkati semua rumah tangga. Kami berdoa supaya semua rumah tangga beralam hubungan harmonis, anak-anak yang studi, semua yang bekerja supaya Tuhan Engkau berkati. Apa yang dikerjakan, diusahakan, berhasil, beruntung. Kami berdoa untuk semua yang butuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau berkati. Dan Engkau buka jalan, berikan pekerjaan untuk mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya kiranya Tuhan pun berkenan menolong dan memberkati akan semua hamba Tuhan, para majelis di gereja di sini. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19, semua program yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Secara khusus Tuhan, untuk talkshow Pasutri pada tanggal 12, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau menolong memberkati. Biarlah acara ini menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapak untuk semua Bapak, Ibu dan Saudara di tempat masing-masing yang mengikuti kebaktian ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus supaya perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, secara rohani biarlah hidup kami makin dekat dengan Tuhan. Hati kami makin melekat padamu. Kami makin bertumbuh secara rohani dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur bersama dengan semua saudara kami yang berulang tahun. Biarlah yang bertambah usia, mereka bertambah mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus untuk semua yang dalam keadaan sakit. Ulurkan tangan kasih-Mu. Jamah, sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya mereka sembuh. Yang susah Tuhan hibur. Yang jatuh Tuhan sakit. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang dalam keadaan berkekurangan Tuhan memberi kecukupan. Mereka yang dalam keadaan menghadapi beban yang berat. Bahkan nyaris putus asa. Kami minta dalam nama Yesus. Oh, beri jalan keluar kepada mereka. Beri kemenangan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan ada di sini. Tuhan mendengar doa kami. Dan Tuhan menjawabnya. Karena semua doa kami ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dasar firman Tuhan yang ingin saya sampaikan berasal dari 2 Korintus 8, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jemaat sekalian, ini adalah kesaksian tentang jemaat Makedonia yang mendesak untuk mendukung pekerjaan pemberitaan kabar baik. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia. Mari kita juga menjadi pribadi yang mendapat kasih karunia Allah dengan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan kita minggu ini akan ditujukan seluruhnya untuk mendukung misi. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, berkumandang suara dari seberang. Kirimlah cahayamu.
berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Ayat 2, kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kami boleh mengambil bagian dalam mendukung pekerjaan pemberitaan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga terus berdoa supaya hati kami terus tertuju kepada hati Tuhan. Biarlah apa yang ada pada kami juga pergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya melalui persembahan yang telah kami kumpulkan hari ini, banyak orang boleh mendengar Injil-Mu, banyak orang boleh diselamatkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat selalu untuk semua Bapak Ibu jemaat sekalian. Puji Tuhan, di minggu ini kita kembali beribadah bersama-sama dalam kebaktian Minggu Misi, dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetap berharap seluruh jemaat tetap dalam keadaan sehat karena perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Juga tetap menghimbau agar kita semua terus mengikuti seluruh arahan dari pemerintah berkenan dengan protokol kesehatan, pola hidup bersih demi kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama. Mohon perhatian Bapak Ibu jemaat sekalian untuk warta jemaat Minggu 6 September 2020. Pengumuman. Sekretariat menyikapi situasi dan kondisi terkait penyebaran COVID-19 saat ini, maka kebaktian minggu dan kegiatan lainnya masih dilaksanakan secara online di rumah masing-masing sampai keadaan dinyatakan kondusif kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kategori Alpa Sutri. Pelayanan kategori Alpa Sutri POK Iktus BDP bekerjasama dengan PK Pria, PK Wanita Pemuda akan melaksanakan talkshow Pasutri secara online dengan tema Relasi antara anggota keluarga di masa pandemi COVID-19 pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 17.00 sampai 19.00 WIB dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Nuh Ruku. Diharapkan untuk semua pasutri, PK Pria, PK Wanita, dan para pemuda Sidi untuk mengikuti talkshow tersebut dengan menghubungi Saudari Yanti Omas dengan nomor handphone 0813 8134 7525, atau Bapak Ibu jemaat sekalian dapat menghubungi PIC sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Katekisasi, kelas katekisasi periode Juli sampai Desember 2020 tetap diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 14 sampai 16.00 WIB. Bagi semua peserta yang selama ini telah mengikutinya, tetap semangat terus mengikutinya dan Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur. Pemberian persembahan syukur selama kebaktian online dapat Bapak Ibu berikan dengan beberapa cara. Pertama, cashless, yaitu Bapak Ibu jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke rekening gereja seperti yang tertera di layar kaca. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkannya, mohon untuk memberitahukan bukti transfer ke bendahara gereja Bapak Penatua Noviardi dengan nomor handphone atau WA 0811 824 311. Persembahan juga dapat diberikan kepada gereja pada jam piket hamba Tuhan pukul 9 WIB sampai 16 WIB pada hari Minggu sampai Selasa setiap minggunya. Persembahan juga dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dalam satu amplop untuk kemudian dibawa ke gereja apabila kebaktian minggu sudah aktif kembali seperti semula. Info selanjutnya, Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang berulang tahun di minggu ini. Doa kami kiranya semua dengan bertambah usia, semakin bertumbuh iman dan mengasihi Tuhan.
Mohon dukungan doa bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dalam keadaan sakit dan pemulihan. Kiranya bilur-bilur darah Yesus menjamah dan memulihkan semua yang dalam keadaan sakit dan pemulihan. Info keuangan. Silakan Bapak Ibu jemaat memperhatikan di warta jemaat yang dikirimkan ke WA Group sektor masing-masing. Dan jika ada koreksi silakan disampaikan ke sekretariat gereja atau majelis jemaat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling, silakan menghubungi para hamba Tuhan dengan nomor handphone yang tertera di warta jemaat. Demikian warta jemaat Minggu 6 September 2020. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu jemaat sekalian. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita telah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita telah diberkati melalui kebaktian ini. Biarlah api misi itu terus berkobar di dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian ini. Dengarkanlah suara Yesus. Dengarkanlah suara Yesus, hidupkanlah di hidupmu, siapkan dan segera mengutus yang terpanggil untuk amanat agung. Kobarkanlah api misi, peduli mereka yang pergi, pasrahkan diri hancur dan luka, rela mati demi Injilnya. Satukan sumber daya misi, kasihi mereka yang pergi, hargai dan rawat dengan cinta, teladani Yesus Sang Gembala. Ayat yang kedua, dengarkanlah suara Yesus. Dengarkanlah suara Yesus, hidupkanlah di hidupmu, jagalah dan siap menyambut yang telah pergi untuk amanat agung. Kobarkanlah api misi, peduli mereka yang pergi, pasrahkan diri hancur dan luka, rela mati demi Injilnya. Satukan sumber daya misi, kasihi mereka yang pergi, hargai dan rawat dengan cinta, teladani Yesus Sang Gembala. Teladani Yesus, teladani Yesus Sang Gembala. Teladani Yesus, teladani Yesus Sang Gembala. Mereka harus sehat, tangguh dan efektif, memuliakan Allah sepanjang masa. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan terus kekal selama-lamanya. Amin.